Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, selamat datang di Munir TV, sahabat semua. Di sekitar sini banyak device access point, diantaranya ROG Era P52OD, ada juga Xbox P380. Kemudian di bagian samping di sini ada ROG EW3000GX Pro, ada yang juga di seputaran sini juga ada ROG EW3000GX dan ada access point dari TP-Link dan juga router. Banyak yang menanyakan akses point apa yang cocok yang jangkauannya jauh. Jauh dalam kategori yang mana? Jauh untuk ditangkap device langsung dari akses point di indoor-outdoor yang terdekat, maupun jauh dalam mode point to point maupun point to multi point. Jadi harus perlu dibedakan dalam bertanya, dijelaskan secara detail sehingga kita yang menjawab pun bisa pas atau sesuai dengan yang diinginkan. Untuk sahabat ketahui bahwa akses point yang memancarkan langsung Wi-Fi-nya langsung ditangkap oleh handphone, PC, tablet, dan lain-lain. Untuk standarnya rata-rata di bawah 20 dB, itu rata-rata 100 sampai 150 meter. Itu standarnya. Sejauh apapun atau secanggih apapun akses point yang langsung memancarkan Wi-Fi, jika ada yang mengatakan sampai 1 kilometer tanpa point to point, maka kemungkinan ini adalah informasi yang perlu dipertanyakan, karena device yang langsung memancarkan Wi-Fi juga dibatasi daya pancarnya. Itu yang penting untuk diperhatikan. Walaupun ada akses point yang pancarannya rata-rata di bawah 100 meter, itu standarnya rata-rata di bawah 100 meter. Hampir akses point yang pancaran langsung yang standar itu 80-90% di bawah 100 meter. Kemudian akses point yang dengan spek tertentu yang tembus tembok itu antara 100 sampai 150 bahkan 200 meter juga ada. Namun itu jika ada sedikit hambatan sudah tentu pasti tidak stabil, dan jika digunakan dalam jangka waktu yang lama dengan pengguna yang sedikit banyak sudah tentu drop dan bahkan bermasalah dalam pengguna di jarak-jarak tertentu. Oke, untuk akses point yang pertama yang tembus tembok. Untuk sebelumnya untuk jauh dan kebutuhan akses point kita perlu bedakan. Dibutuhkan dalam aplikasi untuk setting, kemudahan setting dalam aplikasi, ataupun dibutuhkan karena ada cloud-nya. Akses point yang dibutuhkan karena ada fasilitas atau menu login-nya seperti menu captive portal pada ROG. Akses point yang ada isi setup lewat aplikasinya, atau akses point yang settingnya manual sederhana, support hanya 2,4 GHz misalnya, dan jangkauannya cukup jauh. Nah, itu yang perlu diketahui dan dipertimbangkan. Jika kita membutuhkan akses point yang ada fasilitas login-nya tanpa menggunakan MikroTik, maka pilihannya bisa menggunakan ROG, akses point ROG Era P52OD, yang langsung ada fasilitas loadingnya, yang langsung ada fasilitas voucherannya tanpa harus menggunakan MikroTik. Ada cloud yang free yang bisa kita gunakan untuk menyimpan data-data setting kita. Jika itu yang kita butuhkan, maka contohnya kita bisa ambil ROG Era P52OD yang ada fasilitas semua yang kita butuhkan itu. Namun harganya sudah tentu di atas 1 juta rupiah. Namun bagi sahabat yang hanya butuh akses point yang tembus tembok ataupun akses point yang bisa tembus 100 sampai 200 meter, maka tidak ada pilihan, misalkan tidak ada kebutuhan untuk logingnya pun menggunakan MikroTik, ataupun tidak ada kebutuhan untuk menyimpan di cloud-nya, maka pilihan salah satu contohnya adalah Totalink N300RH yang bisa tembus 4 dinding tembok standar rumah dan jangkauannya bisa di atas 150 meter yang pernah diuji. Totalink N300RH. Jika membutuhkan dalam usaha hotspot Wi-Fi, maka silakan gunakan juga MikroTik untuk fasilitas lodging, untuk kebutuhan bisnis Wi-Fi, ataupun kebutuhan kelompok keluarga yang skala menengah dan keluarga besar misalnya. Keluarga yang di atas 10 orang. Oke, itu kebutuhan untuk
langsung ke device atau langsung ke pengguna, langsung ke laptop, ke PC, ke tablet, ke handphone, tanpa menggunakan fasilitas tambahan seperti point to point maupun point to multi point. Berbeda lagi dengan kebutuhan akses point untuk jarak jauh seperti 10 km, 5 km, 20 km, maka pilihan harus ada fasilitas atau topologi point to point ataupun point to multi point. Nah, akses point yang digunakan point to point maupun point to multi point seperti kebanyakan akses point yang ada antena dish-nya, seperti pada tenda, ada juga Ubiquiti, ada juga dari Mikrotik. 3 jenis akses point ini yang sering digunakan oleh pelanggan Munir TV dalam point to point maupun point to multi point. Oke, itulah pilihan akses point, indoor, outdoor, maupun bahkan ada router yang mempunyai fasilitas akses point, seperti jenis TP-Link yang standar, RJ54, dan juga jenis dari HSRPO. Jadi tergantung kepada kebutuhan sahabat. Murah, bisa juga jauh, jika kita tidak membutuhkan pilihan-pilihan menu tambahan yang lain. Jika kita membutuhkan menu tambahan yang lain, bisa saja sedikit lebih mahal, tapi keuntungannya kita bisa punya tempat penyimpanan, punya halaman login, ada punya settingan-settingan tambahan lain. Jadi semua tergantung kebutuhan. Oke, semoga bermanfaat. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.